Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas mengenai soal-soal CPNS dan P3K untuk materi TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk video bagian pertama ini, saya akan membahas soal-soal mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, soalnya seperti ini. Beliau merupakan salah satu tokoh perumus dasar negara. Beliau mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara melalui pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau juga menjabat sebagai Ketua PPKI. Tokoh yang dimaksud yaitu A. Insinyur Soekarno, B. Profesor Dr. Supomo, C. Master Muhammad Yamin, D. Ki Bagus Hadi Kusumo, E. Muhammad Hatta. Jika kita perhatikan soal ini, ada dua kata kunci dari soal ini. Yang pertama adalah siapa kira-kira tokoh yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Terus kata kunci yang kedua adalah Ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira siapa? Nah, tentunya jawabannya adalah ya. A ya, Insinyur Soekarno. Mari kita lihat pembahasan. Nah, pembahasannya Pancasila oleh Soekarno itu dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno juga mengemukakan dasar-dasar negara sebagai berikut. Nah, inilah 5 poin penting atau 5 dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu yang pertama, kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua adalah kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, selain itu perlu kita ketahui juga bahwasanya Insinyur Soekarno merupakan ketua dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk soal selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki makna mendalam. Nah, untuk pilihan A yaitu Indonesia tidak membutuhkan ideologi asing sebagai dasar negara. B. Pancasila sebagai dasar bersikap untuk bebas dari belenggu negara lain. C. Ideologi bangsa Indonesia tidak menghendaki keberadaan ideologi bangsa lain. D. Pancasila menjadi pegangan dalam memecahkan masalah bangsa. Dan E. Pancasila adalah pedoman dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, ada kata kunci yaitu pandangan hidup bangsa. Nah, kalau kita berbicara mengenai pandangan hidup bangsa, berarti kita berbicara mengenai pedoman kita dalam kehidupan. Nah, seringkali dalam kehidupan sehari-hari pun kita dihadapkan oleh berbagai masalah-masalah. Nah, tentunya kalau kita soalnya di sini menyatakan Pancasila sebagai pandangan hidup, tentunya Pancasila ini berbicara bagaimana cara kita untuk menangani dan memecahkan masalah-masalah yang ada
dalam bangsa Indonesia. Sehingga jawaban yang paling benar adalah D. Oke, jawaban yang paling benar adalah D. Nah, mari kita lihat pembahasan. Untuk pembahasannya di sini, untuk makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ada 4 poin utama, yaitu dengan adanya Pancasila, kita akan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang kedua adalah mudah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat adalah memiliki pedoman dan pegangan dan akan membangun diri kita. Nah, sumber dari makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini itu berasal dari sarjanaku.com. Jadi ada 4 makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk soal selanjutnya, yaitu badan ini terbentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Badan ini sebagai pengganti BPUPKI. Ketua badan ini adalah Insinyur Soekarno. Salah satu hasil sidangnya adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Badan yang dimaksud adalah, oke, kita lihat pilihan jawaban. Yang pertama yaitu Dokuritsu Jumbi Kosakai, B. Panitia 9, C. Panitia kecil, dan D. PPKI, E. BPUPKI. Nah, ada kata kunci lagi di sini, yaitu ketua badan ini adalah Insinyur Soekarno. Dan badan ini dibentuk setelah BPUPKI. Berarti BPUPKI ini bubar, terus ada badan yang dibentuk. Jadi jawaban yang paling benar dari soal ini adalah yaitu D. PPKI. Oke, kita lihat pembahasan dari soal ini. Di sini soalnya, pembahasannya yang maksud saya, BPUPKI ini dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus tahun 45. Nah, BPUPKI ini dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, sehingga dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil dari PPKI ini adalah Dr. Muhammad Hatta. Dan Mr. Ahmad Subarjo ini ditunjuk sebagai penasihat dari PPKI. Jadi kata kunci dari pembahasan ini kita harus ingat. Yang pertama adalah 7 Agustus tahun 1945 ini, yaitu tanggal dibubarkannya BPUPKI. Oke. Dan PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Muhammad Hatta, dan sebagai penasihat dari PPKI ini adalah Ahmad Subarjo. Kalau kita perhatikan pilihan jawaban dari soal ini, ada Dokuritsu Jumbi Kosakai. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya Dokuritsu Jumbi Kosakai ini adalah nama lain dari BPUPKI. Jadi bahasa Jepang dari BPUPKI ini adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai.
Sedangkan untuk nama Jepang dari PPKI ini adalah Dokuritsu Jumbi Inkai. Jadi Dokuritsu Jumbi Inkai. Oke, kita ke soal selanjutnya. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan menurut sila kelima Pancasila adalah tidak bergaya hidup mewah. Pengertian hidup mewah secara sederhana adalah A. Hidup secara wajar sesuai dengan kemampuan. B. Bergaya hidup sesuai dengan lingkungan sekitar. C. Hidup pas-pasan dengan serba diperhitungkan. D. Hidup yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. E. Berpola hidup cermat seakan bukan orang berada. Jadi kalau kita lihat soal di sini, kata kuncinya adalah bagaimana sikap kita yang harus dikembangkan menurut sila kelima Pancasila. Dan poin kuncinya adalah tidak bergaya hidup mewah. Nah, jawaban yang paling sesuai untuk soal ini tentunya adalah A, yaitu hidup secara wajar sesuai dengan kemampuan. Mari kita lihat pembahasan dari soal. Sila kelima atau isi dari sila kelima ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima dari Pancasila ini menegaskan kembali pola sikap dan tindak bahwa bangsa Indonesia harus mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, untuk itu, sikap yang harus dimiliki adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, dan tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan, serta kesejahteraan bersama di dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, sumber dari ini pembahasan itu dari Business Law Binus ECID. Nah, saya ingin mengakhiri video kali ini dengan kata-kata bijak dari salah satu penulis terkenal yaitu Tereli. Dia berkata seperti ini. Ketahuilah, hidup ini tidak pernah mengalahkan siapapun. Hidup ini hanya tentang kedamaian di hatimu. Saat kau mampu berdamai, maka saat itulah kau telah memenangkan seluruh pertempuran. Oke? Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.